Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdi Brilian Rakasiwi, NIM 2017 014018 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini tuh saya mau ngedemoin aplikasi yang saya buat, di mana aplikasi ini tuh salah satu kriteria kelulusan dalam pengambilan nilai untuk mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis syariah. Di sini saya ngebuat aplikasi ini saya namain website dan sistem keuangan masjid. Jadi apa sih bedanya atau keunggulan aplikasi yang saya buat ini sendiri itu? Jadi kalau dilihat yang saya lihat-lihat dari setelah saya nyari informasi atau ngelihat dari sumber dari internet itu, kebanyakan dari website dari sebuah masjid itu sih cuma berisi tentang kayak kontak atau lokasi dari masjid itu sendiri. Jadi tanpa ada yang lain gitu loh. Kalau yang saya lihat-lihat dari internet setelah saya gali-gali lagi sebelum saya membuat project ini. Nah, jadi saya itu mau inisiatif di sini tuh saya mau ngebuat sebuah website di mana ide dari pembuatan website ini sendiri itu sih berbeda dari website-website yang ada di internet yang lain. Contohnya tuh saya ini lebih ngefokusin ke kayak sistem keuangan dari masjid, yang dimana sistem keuangan dari masjid ini tuh saya ambil ide dari biasanya yang setiap hari Jumat itu. Biasanya ada yang ngumumin biaya kas dari masjid per minggunya. Nah, saya di sini tuh mau ngebuat itu di mana transparansi dari keuangan masjid itu bisa dilihat aja langsung sama semua jamaah dari masjidnya itu melalui website. Selain itu juga bisa memudahkan jamaah dan juga memudahkan dari pengelolanya sendiri atau admin dari masjid itu sendiri, di mana dia itu bisa tinggal input data, ntar data keseluruhan keuangan pemasukan atau pengeluaran dari masjid itu sendiri udah bisa dilihat sama jamaah yang lain. Terus kalau seandainya mau dilihat dalam rentan waktu tertentu, contohnya dalam pemasukan dalam rentan waktu 1 minggu, itu juga bisa dicari. Jadi datanya itu bisa aman, terus juga lebih memudahkan dari sisi adminnya sendiri sih untuk ngelolanya. Misalnya nyari data keuangan untuk 1 minggu pertama dalam bulan ini, itu bisa dicari ntar. Selain itu sih keunggulan yang lainnya dari website ini itu sendiri sih, ini sih idenya itu sendiri berasal dari salah satu materi yang dibagikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Asep, di mana di dalam materi yang dibagikan oleh Pak Asep itu sendiri gimana kayak kalau dalam masjid itu apa aja sih yang berhubungan sama masjid. Nah, contohnya tuh kayak ada suara azan, terus ada kayak struktur sama yang lain-lainnya itu. Nah, jadi saya kepikiran di sini tuh mau ngembangin websitenya itu juga, di mana website buat masjid ini tuh selain ada sistem keuangannya juga yang tadi setelah saya jelasin sebelumnya, saya juga mau ngebuat sistem sebuah website masjid, yang dimana di website masjid ini nggak cuma berisi kayak yang saya bilang tadi, kalau kebanyakan dari internet itu cuma berisi kontak atau lokasi. Jadi itu saya mau ngebuat tuh kayak edukasi juga gitu loh, karena ini kan masjid nih. Masa sih nggak ada kayak edukasinya gitu, penyampaian edukasinya. Nah, jadi di sini tuh kayak gambaran awal dari edukasi-edukasi itu yang entar ke depannya itu mungkin bisa dikembangin lagi jadi lebih baik lagi. Nah, jadi fitur-fitur yang saya buat di sini itu sendiri sih, ini tuh halaman, jadi ntar tuh bisa ada kayak 2 aktor di sini, kayak jamaah yang umum, sama yang kayak admin atau pengelola keuangannya tadi yang cuma bisa diakses oleh dia, karena ntar tuh admin tuh harus login dulu baru bisa ngakses sistem pengelolaan keuangan dari masjid itu. Nah, untuk yang fitur jamaah sendiri sih bisa langsung dilihat di sini. Kalau seandainya ntar kita buka websitenya itu ntar bakal langsung ke landing page ini. Nah, dari landing page ini tuh saya itu kayak naruh di sini itu kayak nih, untuk datanya sendiri tuh di sini tuh saya ngambil buat sampel, karena kayak tentang masjidnya itu sendiri saya ngambil sampel dari Masjid Istiqlal sendiri biar gampang nyari kayak informasi-informasinya, karena Masjid Istiqlal itu seperti kita ketahui lah masjid yang salah satu terbesar kalau nggak salah tuh. Nah, di sini tuh kayak ada saya taruh tuh read about Masjid Istiqlal. Kalau seandainya kita klik read about Masjid Istiqlal ini, ntar tuh bakal masuk ke halaman ini, halaman tentang masjid. Halaman tentang masjid yang ada di sini juga, di sini. Nah, kalau seandainya kita klik ini bakal langsung masuk ke sini. Di mana dia masuk ke sini tuh saya di sini tuh naruh gambar terus sama kayak masjid informasinya. Jadi kayak
kapan sih masjid ini dibangun, terus siapa sih pembangunan masjidnya ini, itu bisa dilihat di sini. Secara lebih ringkasnya saya taruh di sini. Terus kalau kita klik juga read about Masjid Istiqlal ini, maka dia itu akan masuk ke Wikipedia, di mana di sini tuh bisa kita lihat secara keseluruhan lah tentang Masjid Istiqlal ini. Jadi kalau seandainya nih jamaahnya itu mau tahu seluk-beluk dari masjid itu, kayak kapan dibangun arsitekturnya, gimana kayak arsitekturnya, nah itu bisa lihat di sini, ntar tinggal diganti sesuai masjid tertentu. Karena di sini saya memakai sampel untuk Masjid Istiqlal, jadi tadi masuk ke Wikipedia Masjid Istiqlal. Nah, terus di sini itu juga saya naruh masjid komite, di mana di sini tuh kayak siapa sih dalang dari pembangunan dari Masjid Istiqlal ini. Contohnya ini Friedrich Silaban ini, dia itu arsitektur dari Masjid Istiqlal. Terus Insinyur Soekarno, dia itu orang yang ngeletakin batu pertama dalam pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, di sini tuh juga ada kayak read about tentang kedua tokoh ini, jadi sama kayak yang di atas tadi. Jadi edukasi dari seluk-beluk masjid itu sendiri itu yang saya mau itu bisa kesampe nih asal usul dari masjid itu ke jamaah-jamaah yang lain. Nah, terus kalau kita loncat ke sini dulu ke kontak atau lokasi. Kalau kontak atau lokasi ini sih sama aja kayak kayak biasanya kebanyakan dari website masjid, tapi pembedanya itu di sini sih kita langsung naruh petanya, jadi bisa dilihat petanya di sini langsung. Nih. Jadi langsung bisa tahu nih petanya tuh. Jadi kita bisa lihat di sini tuh langsung petanya dari Masjid Istiqlal tuh, oh ternyata Masjid Istiqlal itu ada di sini. Nih. Terus kalau untuk ini langsung masuk ke Google Maps tadi tuh, ini salah satu kelebihan yang saya bilang tadi. Nah, langsung masuk di sini. Nah, terus balik lagi ke tentang masjid yang ini, salah satu kelebihannya juga tuh yang saya ambil dari materi materi yang dibagikan dari PowerPoint itu, saya tuh kepikiran juga buat ide nih, apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di masjid itu, karena kebanyakan masjid itu nggak nerangin nih fasilitas apa aja yang ada dalam masjidnya. Nah, bisa dilihat di sini juga kalau diklik di tentang masjid ini, terus ada slide selanjutnya ini bakal masuk ke sini lagi, lebih rinci lagi ke tentang masjid yang ini. Jadi asal usul dari masjid ini nih, ada kayak alamatnya, kalau dia itu Masjid Istiqlal ini ternyata masjid negara. Terus kalau diklik lihat peta tadi bisa masuk ke peta, kalau diklik petunjuk arah dia langsung bakal masuk kayak Google Maps, kayak petunjuk arahnya. Jadi misalnya kita mau kemana, dari mana mau ke Masjid Istiqlal, ntar tinggal masukin aja ke sini, nggak perlu susah-susah lagi gitu. Bisa di sini. Ini sama kayak yang di kontak tadi, cuma pembedanya yang di sini itu ada kayak petunjuk arahnya yang jadi langsung. Ini kayak nomor sama anunya. Nah, terus ini juga ada kayak struktural masjidnya. Jadi kalau struktural masjid tentunya jumlah pengurusnya ada 20, untuk Masjid Istiqlal ini jumlah imamnya segini, khotibnya segini, muadzinnya segini, sama remaja masjidnya ada segini. Jadi lebih jelas gitu loh ke jamaah itu. Jadi tentang kayak gimana sih struktur dari masjid ini juga bakal diketahuin dari website ini. Terus ada profil masjid. Nah, ini yang lebih penting juga nih, fasilitas-fasilitas sama kegiatan yang ada di dalam masjid itu tuh tak buatin juga di website ini. Jadi seandainya tuh masjid ini nih jamaah mau tahu misalnya fasilitas umum buat masjid ini apa aja, nah bisa lihat dari website ini. Terus contohnya nih, ada nggak fasilitas buat disabilitas? Tuh, ternyata ada fasilitas buat disabilitas. Ini salah satu kayak yang nggak banyak website masjid itu punya, karena website masjid itu cuma mau nerangin masjidnya aja, di mana lokasi masjidnya, udah gitu aja biasanya. Nah, di sini tuh saya lebih jelasin lagi, lebih dalam lagi tentang seluk-beluk masjid itu. Jadi misalnya nih ramah anak atau enggak nih masjid itu, kalau kita bawa anak-anak waktu mau sholat atau apa, ternyata juga ada di sini ruang belajar buat anak, tempat bermain anak gitu. Bisa di sini juga. Terus di sini ada buat foto-foto masjidnya. Jadi beberapa foto masjid saya taruh di sini juga, dari sini. Nah, terus kalau udah di situ balik lagi ke halaman home. Nah, di mana di sini tuh saya juga naruh kayak ada beberapa slide. Nah, di sini tuh saya taruh juga daftar-daftar hadis. Jadi buat pengingat buat jamaah-jamaah. Contohnya nih kayak hadis yang ini, siapa yang salah satu harta karun surga yang ada itu, ini kalimat ini, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita ngucap la haula wala quwata illa billah ini sama aja kayak kita kayak dapat harta karun surga lah. Terus di sini tuh ada kayak daftar hadis juga, saya taruh daftar hadis, di mana kalau daftar hadis ini
bisa lihat ada banyak kumpulan hadis di sini. Jadi bisa nambah edukasi tentang hadis-hadis. Karena kalau yang saya baca itu ada juga hadis yang bilang kalau Nabi itu ninggalin 2 perkara yang nggak bakal buat manusia itu kesesat. Pertama itu kitab suci Al-Quran, terus yang kedua itu sunnah-sunnahnya atau hadis Nabi. Nah terus ini juga hadis-hadis, sama juga tadi ada 3 slide di sini yang slide awal. Terus yang kedua itu berhubungan dengan info kas masjid yang saya bilang tadi. Jadi kalau setelah admin bisa udah nginput kayak pemasukan sama pengeluarannya, ntar jamaah itu bisa ngeliat, oh ternyata pemasukan masjid ini ternyata segini gini, terus pengeluaran masjid ini ada segini segini. Jadi transparansinya itu bakal jelas di sini tentang info masjid ini. Nah ini untuk pemasukan sama pengeluarannya ini dia itu bakal otomatis ngikut apabila dimasukkan atau dihapus atau ditambah dari sisi adminnya ntar. Jadi ini tuh bakal otomatis, misalnya nih pemasukannya ini ada nambah 1 juta. Jadi adminnya masukin 1 juta, terus di halaman yang buat yang buat jemaah ini juga bakal secara otomatis bakal ketambah 1 juta jadi 14.090.000. Jadi di sini bakal otomatis. Terus ada kumpulan surat Al-Quran di sini tuh beberapa kumpulan surat Al-Quran saya taruh. Jadi kayak surat-surat Al-Quran yang memiliki keistimewaan lah. Contohnya nih ada kayak surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 atau ngafalin surat Al-Kahfi saya ayat 1 sampai 10 tuh insya Allah dia terhindar dari fitnah Dajjal. Terus ada juga surat Yasin, terus surat Ar-Rahman, Al-Waqiah sama Al-Mulk, dimana kayak penghindar dari siksa neraka itu ada di sini nih. Contohnya nih surat-surat. Jadi surat-surat yang utama yang memiliki keutamaan dalam Al-Quran itu saya taruh beberapa di sini. Jadi kalau diklik juga dia tuh bakal ada suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bisa langsung didengar sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi udah bisa langsung di play juga langsung di websitenya. Jadi edukasi juga di sini. Nah terus di sini tuh juga ada beberapa azan dari beberapa kota saya taruh juga di sini. Nah di atas anunya ini saya taruh kayak hadis-hadis tentang azan. Contohnya azan. Contohnya kalau siapa yang membaca doa setelah azan maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Nah terus ini juga ada hadis, ya Allah Tuhan pemilik panggilan sempurna azan ini sholat wajib yang didirikan, berilah derajat di surga dan fadilah atau keutamaan kepada Nabi Muhammad dan memilkikanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan terpuji yang engkau janjikan. Jadi di sini tuh saya taruh tentang hadis-hadis tentang azan biar jamaahnya itu tahu apa aja keutamaan dari azannya sendiri. Terus di sini juga ada kayak yang saya bilang tadi, saya taruh beberapa azan dari beberapa kota di sini. Jadi jamaah itu bisa tahu lah gimana bentuknya azan dari beberapa kota. Terus kalau di play juga ini bisa juga Allah. Selain itu azan-azan ini juga bisa di-download. Kalau diklik download dia bakal otomatis cara ke-download ntar di device buat jamaahnya. Nah di sini itu juga bisa ke-download juga kontar kalau mau di-download nih, tinggal download aja. Sama kayak yang azan. Terus di bawahnya ini saya taruh hadis. Nah ini yang saya bilang tadi, saya taruh juga keterangan kalau aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi benar-benar edukasi sama pengingat tentang agama lah kepada jamaah ini. Saya taruh juga di halaman awal untuk para jamaahnya di mana dari hadis-hadis yang selain yang hadis yang atas tadi. Kalau hadis yang di sini itu kan itu kumpulan hadis itu dari berbagai macam, istilahnya temanya banyak lah. Nah kalau di sini tuh saya kayak naruh kayak rukun Islam lah, contohnya tentang sholat, zakat, tentang puasa. Jadi kayak rukun Islam, hadis tentang rukun-rukun Islam itu saya taruh di sini 5 nih. Nah terus ini juga yang lebih penting nih, karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu udah lupa nih siapa yang bisa dijadiin sebagai teladan untuk hidup di dunia ini selain Nabi Muhammad SAW. Ada juga gitu loh sahabat-sahabat Nabi yang dimana mereka itu manusia-manusia yang hebat sama sukses. Contohnya ini sahabat dari yang 1 sampai 10 udah dijamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala, dimana kita bisa teladanin nih gimana aja sikap-sikap mereka. Kenapa mereka bisa sukses di dunia sama sukses di akhirat. Contohnya Abu Bakar juga, sahabat Nabi SAW yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau itu adalah
orang yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad, dan juga seorang pedagang yang sukses. Jadi kita itu bisa kayak inspirasi kita gitu loh, gimana bisa menjadi tokoh inspirasi jamaah lah, gimana hidup di dunia ini. Karena sekarang ini banyak yang udah melenceng, jadi saya ingatin lagi nih gimana tokoh-tokoh hebat-hebat ini, gimana sikapnya mereka, gimana bentuk takwanya mereka kepada Allah. Di sini tuh saya ingatin lagi, saya taruh di sini agar ngingatin kita semua, termasuk saya sendiri. Kalau diklik ini bakal langsung masuk ke YouTube. Jadi ini tuh kisah dari Ustadz Khalid di YouTube. Buku ini ada 4 Nih. jilid. Dan buku ini Jadi di YouTube ini tuh ntar bakal diterangin sama Ustadz Khalid sendiri tentang sahabat-sahabat tersebut, di mana banyak dari sahabat-sahabat tersebut, ada 40 di sini saya taruh, itu bakal masuk ke dalam YouTube. Ntar kalau diklik seandainya kayak yang tadi, kalau diklik mau dengar nih kisah sahabat Nabi yang pertama kayak Abu Bakar As-Siddiq, kalau diklik bakal masuk ke YouTube yang dimana Ustadz Khalid Basalamah yang bakal ngejelasin tentang sahabat-sahabat Nabi tersebut. Itunya juga kayak kalau Ali bin Abi Thalib, kalau diklik dia bakal langsung masuk juga ke sini. Nah, terus langsung masuk ke fitur yang ini, fitur login. Dimana fitur login ini di sini atasnya ini saya taruh kayak hadis juga buat pengingat sebagai admin atau pengelola keuangan dari masjid itu sendiri, kalau gimana sih pentingnya amanah itu gitu loh. Amanat yang dikasih ke dia itu harus dijaga sebaik-baiknya, ada di sini. Ada di pengingatnya ini kayak di Al-Baqarah ayat 283. Nah, untuk ini sendiri itu cuma admin aja yang bisa masuk. Jadi khusus buat admin, kalau diklik dia itu bakal masuk ke halaman pengelola keuangannya admin. Nah, di dashboard ini ada contoh kayak yang tadi, contoh berapa pemasukan sama pengeluarannya. Terus yang di manage sumber pemasukan ini kita diminta buat tambah sumber pemasukannya. Contoh sumber pemasukannya dari apa ya, dari hasil bazar lah, anggaplah bazar, hasil bazar. Kalau ditambah sumbernya, ntar itu bakal masuk ke sini. Nah, ntar kalau diedit juga, ntar tinggal diklik edit, ntar tinggal di gini, misalnya masukin R lagi, bazar R2, dia bakal ke edit. Nah, terus kalau dihapus, dia tuh bakal keluar notifikasi kayak gini, apakah yakin ingin menghapusnya. Kalau diklik OK got it, maka akan hapus secara otomatis. Langsung kalau udah tambah sumber pemasukannya, dia itu langsung ke manage pemasukannya. Contohnya manage pemasukannya, tambah pemasukan. Contohnya sumber pemasukannya dari mana? Jadi sumber pemasukannya itu dari kayak yang tadi kita bilang bazar, yang baru kita tambahin tadi. Nominalnya ada berapa? Nominalnya itu ada, contohnya itu ada 1 juta. Tanggal pemasukannya berapa? Jadi di sini tuh bisa kita klik tanggalnya. Jadi bisa kita cari tanggal berapa pemasukannya. Contohnya tanggal pemasukannya hari ini itu berarti tanggal 14. Nah, keterangannya di sini kita taruh lagi keterangannya biar lebih detail. Bazar yang dilakukan hari Kamis misalnya. Intinya keterangannya ini lebih ngedetail lah tentang pemasukan ini apa aja. Nih, kalau diklik secara otomatis dia bakal nambah nih yang baru. Jadi dia tuh ada kayak tanggalnya, tanggal berapa, terus nominalnya berapa, di sini tuh ada di sini. Terus sama juga kayak yang tadi, kalau diklik edit dia bakal masuk ke halaman edit juga. Ini tinggal diupdate. Kalau seandainya kita mau hapus, dia juga bakal keluar notifikasi ini. Kalau kita klik OK got it, maka dia hapus contohnya. Terus untuk yang manage pengeluaran, kalau manage pengeluaran ini dia itu kita nambahin dulu nominal pengeluarannya itu ada berapa. Contohnya ada 90, ada 90.000, terus tanggal pengeluarannya itu tanggal berapa, tanggal 3 misalnya. Terus keterangannya ini, pengeluaran ini apa? Oh, ternyata pengeluaran ini tentang buat beli alat kebersihan
masjid. Kalau di submit, dia bakal masuk juga tanggal mana? Tinggal 3 Januari ini, tanggal 3 Januari. Dia tuh bakal masuk beli alat kebersihan masjid. Sama juga kalau diklik edit atau hapus, sama seperti yang sebelumnya. Nah, terus ini dia fitur laporan keuangannya. Nah, kalau tadi yang di dashboard atau yang di halaman buat untuk jamaahnya itu kayak total pemasukan sama pengeluarannya kayak bisa setahun atau selama di input itu. Nah, kalau di sini itu kayak yang saya bilang tadi, ini kan saya tuh kayak ngambil ide itu dari yang setiap hari Jumat itu kalau sholat Jumat itu pasti ada yang ngebaca total pemasukan atau total kas dari masjid lah. Nah, jadi di sini tuh kayak ide itu saya taruh di sini misalnya pemasukannya tuh dari 1 minggu atau dari 1 bulan yang lalu tuh itu bisa dicari di sini. Jadi kalau seandainya kita ngambil dari tahun yang lalu dari September sampai sekarang lah tanggal 14 Januari. Jadi filternya itu dari tanggal, kalau kita klik search, maka dia itu bakal muncul rentan waktu pemasukan pengeluaran dalam rentan waktu tersebut. Nah, contohnya tadi ada tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini, dia itu bakal masuk ke sini. Terus juga ada bakal di nominalin, ditotalin. Totalnya itu ada di sini, jadi bakal langsung kehitung sendiri, nggak perlu dihitung lagi, hitung otomatis, jadi lebih ngemudahin. Nah, jadi baliknya yang saya bilang tadi, kalau seandainya mau diekspor, misalnya nih ya buat untuk dibacain buat di hari Jumat sidang segini, ya udah tinggal diekspor saja gini, tinggal diklik ekspor. Maka ditunggu. Nah, kalau diklik ekspor dia bakal langsung masuk sendiri ke dalam Excel. Data-data ini tuh bakal dimasukin langsung ke dalam file Excelnya. Yes. Nih bakal langsung masuk ke sini. Jadi bener-bener ngemudahin lah buat pengelola masjidnya, ntar bakal masuk sendiri semua yang ada di sini. Nah, untuk yang saya bilang tadi ini bakal otomatis juga tuh. Nah, dia tuh bakal otomatis juga, yang awalnya 13 juta sekarang jadi 14 juta. Gitu juga untuk yang dilihat sama semua jamaah masjidnya, ntar bakal secara otomatis di sini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.